Kebebasan adalah anugerah paling mendalam sekaligus tantangan paling sunyi yang dianugerahkan kepada manusia. Ia bukan sekadar hak untuk memilih pekerjaan, pasangan, atau tempat tinggal, melainkan inti dari keberadaan itu sendiri. Kita adalah makhluk yang ditakdirkan untuk bebas, dan dalam kebebasan itu, terkandung keindahan sekaligus keresahan. Sejak kita membuka mata di dunia ini, kehidupan mulai memberi kita bentuk, keluarga, budaya, bahasa, nilai. Namun di balik semua struktur itu, tersembunyi satu kenyataan yang tak terelakkan, bahwa pada akhirnya, kitalah yang harus memilih. Pilihan untuk percaya atau meragukan, untuk mencintai atau membenci, untuk diam atau bersuara. Bahkan ketika kita mencoba untuk tidak memilih, itu pun adalah sebuah pilihan. Maka dari itu, upaya untuk melarikan diri dari kebebasan hanyalah ilusi. Kita tak bisa lari dari kebebasan sebagaimana kita tak bisa lari dari bayangan kita sendiri. Namun disinilah letak beban yang menyertai kebebasan, tanggung jawab. Banyak orang takut pada kebebasan, bukan karena mereka lemah, tapi karena mereka sadar akan harga yang harus dibayar. Dalam setiap kebebasan terselip pertanyaan yang menggetarkan. Jika aku bisa memilih, apakah aku siap menanggung akibat dari pilihanku? Rasa takut ini seringkali begitu kuat, hingga banyak dari kita lebih memilih untuk membiarkan orang lain berpikir untuk kita, memilih untuk kita, bahkan hidup untuk kita. Menolak kebebasan berarti menolak untuk hidup secara utuh. Tanpa kebebasan, kehidupan kehilangan kedalamannya. Ia berubah menjadi rutinitas, menjadi kepatuhan yang sunyi, menjadi eksistensi yang hanya sekadar bertahan, bukan berkembang. Hidup yang bermakna lahir dari keterlibatan penuh dengan realitas, dari keberanian untuk mengambil keputusan walau tak ada jaminan bahwa kita benar. Orang yang menolak kebebasan menjadi rentan terhadap manipulasi. Mereka mudah diseret oleh arus opini, oleh propaganda, oleh dogma yang menyajikan dunia sebagai sesuatu yang sederhana dan pasti. Padahal dunia bukanlah mesin yang bekerja dengan logika mutlak. Dunia adalah taman kemungkinan yang tak pernah berhenti berubah. Hanya mereka yang menerima kebebasan, dengan segala kerumitannya, yang benar-benar bisa menari di tengah taman itu. Maka, kebebasan bukanlah beban yang harus ditakuti, melainkan undangan untuk hidup secara sadar. Ia memanggil kita untuk hadir sepenuhnya dalam hidup kita sendiri, dengan segala keraguannya, keindahannya, dan kejatuhannya. Kebebasan adalah panggilan untuk menjadi manusia seutuhnya, dan mungkin disitulah letak keagungan kita. Kebebasan, dalam bayangan banyak orang, kerap diasumsikan sebagai sesuatu yang mutlak, seperti jalan lurus yang terbuka lebar, siap dilalui tanpa hambatan. Namun hidup tidak pernah sesederhana itu. Simone de Beauvoir, dengan kejernihan pemikirannya, menyebut kebebasan sebagai sesuatu yang ambigu. Ia bukan hanya hak yang membebaskan, tetapi juga beban yang membingungkan. Ia memberi kita kuasa, sekaligus menuntut pertanggungjawaban. Kebebasan bukanlah cahaya putih yang terang, melainkan spektrum warna yang tak pernah diam. Dalam kenyataan sehari-hari, kita hidup di antara batas dan kemungkinan. Ada kondisi-kondisi yang tidak kita pilih, tempat kita dilahirkan, tubuh kita, sejarah keluarga, bahkan trauma yang tak kita undang. Ini adalah bagian dari keterbatasan yang tak bisa dihindari. Namun di tengah keterbatasan itu, selalu ada celah untuk bertindak. Bahkan di dalam penjara batin atau sosial sekalipun, manusia masih bisa memilih bagaimana ia merespons penderitaan. Kebebasan tidak terletak dalam ketiadaan rintangan, melainkan dalam kesadaran bahwa kita masih bisa memilih di dalam batas. Ambiguitas ini seringkali menakutkan, maka tak heran jika banyak orang mencari perlindungan dalam kejelasan mutlak, ide-ide absolut, ajaran-ajaran final, sistem yang menyederhanakan dunia menjadi baik dan buruk, benar dan salah. Dengan bersandar pada keyakinan yang tak digugat, kita merasa terbebas dari dilema memilih, tapi justru di sanalah kebebasan mulai lenyap secara perlahan. Yang ironis, pelarian dari kebebasan sering terjadi secara tidak sadar. Kita mungkin berkata bahwa kita tidak punya pilihan, padahal sebenarnya kita takut pada pilihan itu sendiri.
Kita lebih suka hidup di bawah naungan aturan yang pasti daripada berani menanggung konsekuensi dari sebuah keputusan. Kita lebih nyaman dengan kepatuhan daripada kejujuran terhadap diri sendiri. Namun dunia tidak pernah benar-benar hitam dan putih. Ia adalah medan kabut di mana kita harus melangkah tanpa peta yang sempurna. Disitulah kebebasan menjadi sebuah perjuangan, bukan untuk menemukan jawaban yang mutlak, melainkan untuk tetap memilih di tengah ketidakpastian. Kebebasan adalah keberanian untuk hidup dengan mata terbuka, walau kita tahu tidak semua pertanyaan akan mendapat jawaban. Ambiguitas kebebasan mengajarkan kita satu hal penting, bahwa menjadi manusia berarti hidup dalam ketegangan antara batas dan kemungkinan. Kita tidak pernah sepenuhnya bebas, tapi kita juga tidak pernah sepenuhnya terikat. Dan justru di antara dua kutub itu, kita membentuk makna, perlahan tapi sadar. Tidak semua orang sanggup menatap kebebasan secara utuh. Bagi sebagian, ia terlalu menyilaukan. Maka mereka memalingkan wajah, bukan karena tidak bisa memilih, tetapi karena takut pada apa yang akan mereka temukan jika mereka benar-benar bertanggung jawab atas pilihan itu. Simone de Beauvoir, dengan tajam, menggambarkan dua sosok yang mewakili penolakan halus terhadap kebebasan, yaitu subhuman dan serious person. Subhuman adalah mereka yang memutuskan untuk tidak menjadi subjek atas hidupnya sendiri. Mereka menyerah tanpa perlawanan, membiarkan arus kehidupan membawa mereka kemanapun tanpa arah yang jelas. Mereka tidak jahat, tidak juga benar-benar baik. Mereka hanya menghilang dalam rutinitas, dalam pasivitas, dalam keengganan untuk bertanya. Mereka hidup, tetapi tidak benar-benar hadir. Dalam ketakutan menghadapi tanggung jawab, mereka memilih menjadi bayangan dari potensi dirinya. Dan yang menyedihkan, dunia seringkali menyambut pilihan ini, karena subhuman mudah dikendalikan, mudah diarahkan, mudah dilupakan. Berbeda dari itu, serious person tampak seperti sosok yang kuat dan penuh keyakinan. Mereka hidup dengan nilai-nilai yang absolut, aturan yang tak bisa diganggu-gugat, dan kebenaran yang dianggap final. Namun di balik ketegasan itu tersembunyi ketakutan yang sama, yaitu ketakutan pada kebebasan. Dengan menyembah nilai-nilai eksternal, mereka membebaskan diri dari beban memilih. Mereka tidak perlu lagi bertanya, apa yang benar menurutku, karena mereka telah memilih untuk mengikuti apa yang telah ditentukan orang lain. Dalam kepastian yang kaku, mereka merasa aman, namun kehilangan kemungkinan untuk benar-benar hidup secara otentik. Kedua sosok ini, meski berbeda cara, sama-sama menolak kenyataan eksistensial bahwa hidup menuntut keterlibatan penuh. Mereka menolak keindahan sekaligus kecemasan dari kebebasan. Mereka lebih memilih hidup yang bisa ditebak daripada hidup yang mengharuskan mereka menggali makna sendiri. Tetapi penolakan terhadap kebebasan tidak pernah datang tanpa harga. Ketika kita tidak hidup sebagai diri kita yang sejati, kita akan selalu merasa ada yang kurang. Entah itu dalam bentuk kehampaan yang tak bisa dijelaskan, atau kemarahan yang diarahkan keluar, padahal berasal dari dalam. Menjadi manusia berarti menghadapi ketidakpastian dengan kepala tegak, bukan dengan menjadi pasif, dan bukan pula dengan bersembunyi di balik dogma. Kita hanya bisa benar-benar hidup ketika kita berani memilih, berani salah, dan berani bertanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani sendiri. Kebebasan tidak selalu nyaman, tapi disitulah letak kemuliaannya. Masa kecil adalah tempat di mana dunia terasa utuh, jelas, dan teratur. Seorang anak tumbuh dalam alam semesta yang telah tersusun rapi sebelum ia mampu berpikir untuk dirinya sendiri. Orang tua, guru, agama, dan budaya menyuguhkan gambaran dunia seolah-olah semuanya sudah final. Nilai-nilai diberikan, bukan dipilih. Kebenaran disampaikan, bukan dicari. Segalanya tampak pasti, dan kepastian ini memberi rasa aman yang dalam. Bagi seorang anak, kata-kata orang dewasa adalah hukum alam. Ia belum mengenal keraguan, belum mengerti bahwa di balik kepastian yang tampak, tersembunyi jaringan pilihan, interpretasi, dan konstruksi sosial.
Ia belum sadar bahwa kebenaran yang diajarkan bisa saja berbeda jika ia dilahirkan di tempat lain, oleh keluarga lain, dalam budaya lain. Dunia, dalam pandangan anak-anak, adalah hitam dan putih, benar dan salah, baik dan jahat, semuanya sederhana. Namun waktu tak bisa dihentikan. Saat usia bertambah dan kesadaran mulai mekar, ilusi itu perlahan pecah. Anak yang dulu menerima segalanya tanpa tanya, mulai merasakan kegelisahan. Ia melihat bahwa orang dewasa pun seringkali bingung, bahwa yang benar bagi satu orang bisa salah bagi yang lain. Ia mendengar kontradiksi, melihat ketidakadilan, merasakan pertentangan antara ajaran dan kenyataan. Dan disinilah benih eksistensial mulai tumbuh, benih kebebasan, yang datang bersamaan dengan rasa kehilangan kepastian. Proses pendewasaan bukan sekadar soal bertambah usia, ia adalah perjalanan menyakitkan meninggalkan dunia absolut menuju dunia yang ambigu. Kita mulai memahami bahwa hidup bukanlah lembar soal dengan satu jawaban benar, melainkan medan kompleks yang menuntut keberanian untuk memilih, salah, dan belajar. Kebebasan muncul, bukan sebagai hadiah yang dinanti-nanti, tapi sebagai beban yang tak bisa dihindari. Kesadaran ini seringkali mengguncang, sebab kita rindu pada masa kecil, bukan karena ingin kembali menjadi anak-anak, tetapi karena kita merindukan dunia yang pasti. Dunia di mana kita tak perlu memilih, tak perlu mempertanggungjawabkan, hanya cukup mengikuti. Namun dunia seperti itu tidak nyata, ia hanya hidup dalam nostalgia. Menerima kenyataan bahwa dunia tidak absolut, bukan berarti hidup kehilangan makna. Justru disinilah peluang terbuka untuk mencipta, memilih, dan menjadi. Dalam ambiguitas, kita diundang untuk menjadi dewasa, bukan hanya secara biologis, tetapi secara eksistensial. Menjadi pribadi yang tak lagi bersembunyi di balik dogma, namun juga tidak terhanyut dalam kekacauan. Seorang yang berani hidup dalam ketidakpastian, karena tahu bahwa hanya di sanalah kebebasan bisa sungguh ditemukan. Hidup yang autentik bukanlah hidup yang sempurna. Ia bukan tentang mengikuti standar tertentu, bukan pula tentang menjadi berbeda demi tampil unik. Hidup yang autentik adalah keberanian untuk menjadi sungguh-sungguh diri sendiri, dalam segala keraguan, ketidaksempurnaan, dan kemungkinan yang terbuka. Kita semua lahir ke dalam keadaan yang tidak kita pilih. Kita tidak memilih keluarga, latar sosial, atau kondisi awal kehidupan. Namun, di tengah keterbatasan itu, terbuka ruang batin yang sunyi namun luas, ruang untuk memilih bagaimana kita merespons. Inilah yang membedakan manusia dari objek tak bernyawa. Kita bukan hanya hasil dari keadaan, kita juga pencipta dari arah hidup yang kita jalani. Namun, banyak dari kita menyerah sebelum memulai. Kita berkata, inilah nasibku, aku hanya korban, atau tak ada yang bisa kulakukan. Ini adalah bisikan halus dari ketakutan yang menyamar sebagai kenyataan. Ketika kita hidup sepenuhnya tunduk pada keadaan, kita menjadi seperti daun kering yang hanyut di sungai deras, bergerak, tapi tak pernah memilih arah. Kita hidup, tapi bukan sebagai subjek yang sadar. Kita menjadi peran dalam cerita orang lain. Hidup yang autentik menuntut kita untuk membuka mata terhadap kenyataan, seburuk apapun bentuknya. Tapi lebih dari itu, ia menuntut kita untuk tidak berhenti di sana. Ia mengajak kita melihat bahwa meski dunia tidak ideal, kita tetap punya kebebasan untuk merespons dengan cara yang bermakna. Autentisitas bukan berarti menolak kenyataan, melainkan berdamai dengannya tanpa kehilangan kendali atas arah batin kita sendiri. Kita sering mencari pedoman yang pasti, buku petunjuk, formula kebahagiaan, jalan lurus tanpa belokan. Tapi kehidupan tidak menyediakan itu. Setiap manusia harus menuliskan jalannya sendiri dengan pena bernama kesadaran. Kita belajar dari pengalaman orang lain, ya, tapi kita tak bisa hidup dalam bayang-bayang mereka. Autentisitas adalah tindakan harian, bukan pencapaian akhir. Ia hidup dalam keputusan-keputusan kecil, ketika kita memilih untuk jujur meski itu menyakitkan, ketika kita mendengarkan suara hati meski itu sunyi, ketika kita tetap bertindak meski rasa takut menggerogoti.
Hidup autentik adalah perjalanan menuju pusat diri, tempat di mana kita tidak lagi hanya menjadi cerminan dari luar, tapi cahaya dari dalam. Dan hanya ketika kita hidup dari tempat itu, kita sungguh-sungguh hadir, bukan sebagai salinan, bukan sebagai reaksi, tapi sebagai manusia yang utuh, sadar, dan bebas. Banyak orang membayangkan kebebasan sebagai kemampuan untuk melakukan apa saja yang mereka inginkan, kapan saja, tanpa batasan. Tapi gambaran itu hanyalah bayangan kabur dari apa itu kebebasan sejati. Kebebasan yang sesungguhnya tidak pernah terlepas dari tanggung jawab. Justru, disitulah letak kedalaman dan kemuliaannya. Setiap pilihan yang kita buat tidak pernah berdiri sendiri. Pilihan itu menjalar, seperti riak air yang menyentuh tepi dan menggetarkan segala yang ada di sekitarnya. Kita tidak hidup di dalam ruang hampa. Kehadiran kita, tindakan, kata-kata, bahkan ketidakpedulian kita, selalu berdampak pada orang lain, entah kita menyadarinya atau tidak. Maka, ketika kita mengklaim kebebasan, kita juga harus merangkul konsekuensinya. Menjadi bebas berarti menyadari bahwa apa yang aku lakukan hari ini akan mempengaruhi dunia besok. Dalam ruang batin yang paling jujur, kita tahu, tanggung jawab bukan beban yang mengekang kebebasan, melainkan dasar yang membuat kebebasan bernilai. Tanpa tanggung jawab, kebebasan hanyalah pelarian egois. Tapi ketika kita bertanggung jawab atas pilihan-pilihan kita, atas siapa yang kita lukai, siapa yang kita bantu, apa yang kita abaikan, maka kebebasan menjadi bentuk cinta. Namun, banyak dari kita memilih pasivitas. Kita membiarkan hidup mengalir, seolah-olah kita hanya penumpang. Kita berkata, itu bukan salahku, bukan urusanku, aku tidak punya kuasa apa-apa. Tapi di balik itu semua, kita sedang menyerahkan kebebasan kita kepada keadaan. Kita memilih menjadi objek, bukan subjek. Kita ada, tapi tidak benar-benar hidup. Tanggung jawab bukanlah sesuatu yang menunggu kita di akhir jalan, ia hadir di setiap langkah. Dalam cara kita memperlakukan orang asing, dalam bagaimana kita memelihara bumi, dalam keputusan-keputusan kecil yang tampak remeh, namun membentuk arah hidup kita. Dan ketika kita gagal, karena kita pasti akan gagal, kita tidak lari, kita belajar, kita bertumbuh, dan kita memilih lagi. Itulah kebebasan yang matang. Menjadi manusia adalah menjadi makhluk yang sadar bahwa dirinya bebas, dan dalam kebebasannya, ia tidak sendirian. Kita adalah bagian dari jaringan kehidupan, saling terhubung dan saling mempengaruhi. Maka, hidup yang bermakna bukanlah hidup yang bebas dari tanggung jawab, tetapi hidup yang memilih untuk bertanggung jawab, dengan sadar, dengan penuh kasih, dan dengan kesediaan untuk terus belajar menjadi lebih baik. Kita hidup di dunia yang tidak menawarkan kepastian mutlak. Tidak ada peta yang menjamin arah, tidak ada suara dari langit yang memberitahu kita siapa kita harus menjadi. Dan mungkin, disinilah letaknya keindahan dan kepedihan menjadi manusia. Kita dihadapkan pada kebebasan yang luas sekaligus pada ketidakpastian yang melelahkan. Bagi sebagian orang, ini adalah kabar buruk, karena tanpa makna yang sudah tersedia, hidup terasa seperti teka-teki yang tak punya jawaban. Namun, bagi mereka yang berani, ini justru adalah peluang yang menakjubkan. Karena dalam kekosongan itu, dalam ruang kosong yang tidak diisi oleh dogma atau perintah absolut, kita diberi hak istimewa untuk menciptakan makna kita sendiri. Hidup bukanlah cerita yang ditulis sebelumnya. Ia adalah lembaran kosong yang menunggu coretan kita. Dan setiap keputusan, setiap nilai yang kita pilih untuk pegang, setiap hubungan yang kita bangun, adalah kalimat-kalimat dari kisah yang kita tulis sendiri. Ini bukan tugas yang mudah, karena tidak ada jaminan kita akan menulisnya dengan benar. Tapi mungkin bukan benar yang penting. Mungkin yang lebih penting adalah tulus. Menjadi eksistensialis bukan berarti menjadi sinis atau putus asa. Justru sebaliknya, itu berarti hidup dengan kesadaran penuh bahwa kita berada di antara dua dunia, yaitu dunia yang membentuk kita dan dunia yang kita bentuk. Kita adalah hasil dari keadaan, tetapi kita juga pencipta dari arah hidup kita. Ambiguitas bukan musuh,
Ia adalah lahan subur tempat kita bisa menanam harapan, membangun makna, dan merajut identitas. Dalam ambiguitas, kita belajar mendengar suara batin kita sendiri, bukan karena suara itu selalu benar, tetapi karena itu satu-satunya suara yang benar-benar milik kita. Maka kebebasan sejati hanya mungkin bila kita bersedia memikul beban menjadi pencipta, bukan pencipta dunia luar, tapi pencipta dunia batin. Dunia tempat kita memberi arti pada luka, makna pada cinta, dan keindahan pada perjuangan. Dalam akhir yang paling jujur, hidup tidak pernah menawarkan jawaban mutlak. Tapi ia memberi kita pertanyaan. Dan justru di sanalah kita menemukan makna, bukan dari jawaban, tapi dari keberanian untuk bertanya, untuk meraba dalam gelap, dan tetap memilih melangkah. Karena dalam kebebasan yang ambigu itu, kita tidak hanya menjadi hidup, kita menjadi manusia. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.